Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Setelah berbicara sebentar dengan Jinlong, Lon Yi masuk kembali ke pedang abadi. Di saat yang sama, Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan api di pedang abadi tumbuh semakin kuat. Dia bisa merasakan bahwa jiwa naga ini mulai sekarang akan benar-benar tunduk padanya. Setelah menyimpan pedang abadi, Xiaoyan kembali memeriksa peti mati. Kenapa tidak ada apa-apa di sini? Apakah ada yang mengambilnya terlebih dahulu? Gumam Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Tidak mungkin, tidak ada orang yang datang ke sini. Seharusnya isi peti mati masih ada di sana, kata jiwa naga Long Yi. Coba bakar di peti mati ini dengan kekuatan apimu, kata Jinlong. Xiaoyan sedikit mengangguk, dia mengulurkan tangannya dan api surgawi menembak ke arah peti mati. Seiring pembakaran api surgawi, peti mati yang awalnya terbuat dari batu perlahan berubah menjadi warna putih giok. Sesaat kemudian sekelompok cahaya biru perlahan muncul dari peti mati. Apa itu? Seru Xiaoyan terkejut. Itu adalah benih jiwa, seru Jinlong juga terkejut. Kekuatan jiwa Xiaoyan segera bergerak ke arah kelompok cahaya biru untuk menyelidikinya, namun langsung padam ketika jiwanya bersentuhan dengan kelompok cahaya biru. Xiaoyan, ambil itu, dan jaga baik-baik bola cahaya biru itu, karena itu akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalanmu dalam menyerap api suci di masa depan, kata Jinlong. Xiaoyan perlahan mengangguk dan mengulurkan telapak tangannya dan meraih bola cahaya biru di dalam peti mati. Benda ini benar-benar menyerap kekuatan jiwaku, pikir Xiaoyan terkejut. Sebelum dia selesai berbicara, kelompok cahaya biru benih jiwa segera melesat dan memasuki tubuhnya. Tepat ketika Xiaoyan hendak mengerahkan kekuatan jiwanya untuk mengumpulkan benih jiwa, dia seketika merasakan lautan jiwanya yang hilang. Dalam sekejap mata, benih jiwa bercokol di ranah jiwanya. Xiaoyan merasakan bahwa benih jiwa ini memancarkan gelombang panas yang sangat menakutkan. Apa ini api suci? Gumam Xiaoyan. Saat berikutnya, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa peti mati di depannya runtuh seketika dan berubah menjadi tumpukan puing. Setelah itu pintu ruang rahasia tiba-tiba terbuka. Aku tidak tahu berapa lama telah berlalu, gumam Xiaoyan. Baru sehari berlalu, lagi pula, waktu di alam rahasia sangat lambat, 1 hari di dalam hanya 1 jam di luar, kata Lon Yi. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar itu. Kalau begitu, ayo pergi, aku tidak tahu bagaimana keadaan Yueru dan Mu Feng, kata Xiaoyan segera melesat pergi dari tempat itu. Sementara itu Yueru dan Mu Feng juga pergi ke kedalaman lorong untuk mencari Xiaoyan, karena tempat gua yang rumit, Mu Feng telah salah melacak berkali-kali. Sial, kenapa ada begitu banyak jalan di lorong ini? Napas Xiaoyan jelas ada di dalamnya, tapi kenapa kita semakin pergi jauh? Kata Mu Feng. Lupakan saja, ayo kembali, mungkin Xiaoyan sudah kembali, kata Yueru. Dia lalu keluar menuju ruang belakang. Mu Feng baru saja akan mengatakan sesuatu, tapi tanpa daya mengikuti Yueru yang kembali. Setelah berjalan beberapa saat, Xiaoyan tiba-tiba muncul di depan Yueru. Xiaoyan, seru Yueru terkejut. Nona Yue, kemana saja kamu? Kata Xiaoyan juga terkejut. Hei, kami seharusnya yang menanyakan ini padamu, kan? Kami baru saja bangun dan kamu telah menghilang, karena itu kami pergi ke kedalaman gua untuk mencarimu, tapi sayangnya gua itu terlalu rumit, jadi tidak bisa ditemukan dimanapun, kata Mu Feng dengan getir. Memang ada terlalu banyak jalan di kedalaman gua, sulit bagiku untuk menemukan jalan kembali, jadi aku membuang-buang waktuku, kata Xiaoyan. Aku juga menemukan banyak sosok jiwa, goa ini benar-benar aneh, ayo cepat pergi, kata Mu Feng. Mereka bertiga baru saja hendak pergi, ketika token di tangan Yueru terjatuh. Bagaimana dengan angka-angka ini? Kata Yueru menemukan bahwa angka-angka pada token yang diberikan kepada mereka dalam uji coba telah benar-benar berubah, jumlahnya melonjak dari awal ke 300 saat ini. Mu Feng dan Xiaoyan juga mengeluarkan token mereka masing-masing dan terkejut, ada 310 di token Mu Feng, dan token Xiaoyan 400. Apa yang terjadi? Kata Mu Feng terkejut. Sejauh ini mereka belum melakukan apa-apa, tetapi poin pada token mereka telah banyak berubah. Kurasa poin ini meningkat saat kita bertarung dengan serigala, selama kita membunuh iblis di hutan mayat, atau mengumpulkan bahan obat, kita bisa mendapatkan poin bagus. Kata Xiaoyan, meskipun Yueru dan Mu Feng tidak tahu mengapa poin mereka meningkat begitu banyak,
Tetapi menurut peningkatan mendadak sebanyak 100 poin, kekuatan bayangan itu juga sangat kuat, jadi mereka berdua memandang Xiaoyan tanpa henti. "Kenapa kalian menatapku seperti itu?" kata Xiaoyan juga merasa tidak nyaman dengan mata keduanya. "Xiaoyan, kamu benar-benar hebat," kata Mu Feng mengacungkan jempolnya. "Apa ini?" kata Yueru tiba-tiba menemukan tombol yang berbeda pada token dan menekannya dengan lembut, segera cahaya memancar dari token, dan kemudian sebuah pesan besar muncul di depan mereka bertiga, 100 teratas dalam kompetisi. Xiaoyan dan lainnya terkejut saat melihat itu. Sebelum dimulainya persidangan ini, Panatua Huo mengatakan bahwa persidangan ini menyatukan ratusan ribu pendatang baru, tetapi hanya 100 dari mereka yang dapat bergabung dengan 9 sekte super. Mereka yang akhirnya dapat bergabung dengan 9 sekte super ini akan memiliki pencapaian tak terbatas di masa depan. Semua yang dapat memasuki uji coba ini memiliki kekuatan Dou di bintang 4 menengah. Kita harus berhati-hati, kata Mu Feng. "Siapa yang pertama?" tanya Xiaoyan. Ketika Yueru mendengar itu, dia juga tersenyum ringan, dan kemudian memainkan token di tangannya dan sederet kata emas muncul di depan mereka bertiga. Kompetisi perampasan poin, tempat pertama, Nona Mu Yingying, poin, 31.000, kekuatan puncak Dou di bintang 4. Yueru juga mengerutkan keningnya sedikit, jelas tempat pertama terlalu mengejutkan. Kekuatan tempat pertama ini sebenarnya memiliki puncak Kaisar Dou bintang 4, seru Mu Feng. "Ini lawan yang cukup kuat, sepertinya aku harus menerobos Dou di bintang 4 sesegera mungkin, jika tidak, peluang untuk menang melawan orang ini sangat kecil," pikir Xiaoyan. Di luar hutan mayat, nampak Wu Jiang dan Hudu sedang melihat ke sebuah cermin cahaya. "Mu Yingying ini cukup hebat, Dou Qi api di tubuhnya terlalu kuat, butuh banyak usaha bagiku untuk menghadapinya," kata Hudu juga tersenyum. "Cobaan ini tampaknya lebih menarik," kata Wu Jiang juga tersenyum. Saat keduanya berbincang, ruang di dalam tiba-tiba berfluktuasi ketika satu sosok muncul. "Apa yang terjadi pada Xiao Jiang? Aku datang dengan cepat setelah menerima surat rahasiamu," kata seorang pria paruh baya berjubah merah yang baru saja muncul. "Kak Chang, kali ini sesuatu yang besar mungkin telah terjadi," kata Wu Jiang dengan serius. "Apa yang terjadi?" tanya Chang Yu. "Kita kehilangan hampir 100 orang, menurut penyelidikanku, 96 dari mereka telah dibuang ke kolam darah," kata Wu Jiang. "Jadi masih ada 4 orang yang hilang," gumam Chang Yu. "Ini semua salahku," kata Wu Jiang. "Itu bukan salahmu, lagi pula, Kaisar Iblis Kembar ini sangat licik, dan Hongsan adalah pegunungan terdekat untuk menyegelnya. Ketika kamu menyegelnya 1000 tahun yang lalu, kamu mengharapkan hasil hari ini, jadi selama Kaisar Iblis Kembar ini tidak bergabung, kamu dapat menanganinya sendiri. Adapun mereka yang meninggal, berikan kompensasi," kata Chang Yu menghela nafas. "Selain itu, hanya menelan darah 96 pendatang baru, dan tidak memenuhi posisi ke-100, kekuatan Kaisar Iblis juga terganggu," kata Chang Yu. "Maksud Kak Chang?" tanya Wu Jiang. "Aku datang ke sini dengan diam-diam, jangan biarkan orang lain tahu tentang ini, aku akan membantu kalian secara rahasia," kata Chang Yu. "Baik," kata Wu Jiang dan Hudu serempak. "Aku akan masuk ke dalam dan melihatnya. Kalian semua memperhatikan segel di lantai 3 hutan mayat. Jika kalian tidak bisa menghentikan Kaisar Iblis menerobos segel, semuanya akan dilakukan sesuai kemampuan kalian," kata Chang Yu sekejap menghilang dan menuju ke hutan mayat. "Kakak senior masih saja suka datang dan pergi tanpa jejak," kata Hudu tersenyum. Di lantai 2 hutan mayat, ada sebuah puncak gunung, di dekatnya seekor harimau besar berbaring di tanah, dengan sosok wanita cantik duduk di punggungnya. "Harimau besar, apakah kamu sudah bangun? Kenapa kamu sangat malas?" kata wanita itu. Harimau besar itu hanya mengeram saat mendengar itu. Gaun biru wanita bernama Mu Yingying, menguraikan lekuk tubuhnya yang memancarkan api biru. Sementara itu di tempat lain nampak 2 sosok sedang berjalan. "Apakah itu Mu Yingying itu ada di sini? Mengapa aku tidak melihatnya?" kata seorang pria berpakaian perak, namanya Yu Hui, dan tanda di tangan pria itu memiliki 21.000 poin di atasnya. "Napasnya memang ada di dekat sini, kamu tidak salah," kata sosok wanita berjubah putih di belakangnya, bernama Yu Jing. "Dapat dianggap bahwa aku menemukanmu, sepertinya tempat pertama tidak lain adalah aku," kata Yu Hui tersenyum, dan dengan cepat terbang ke puncak gunung. Gadis itu adalah tempat pertama dalam uji coba ini.
kata Yu Hui, apakah kamu ingin meminjam sesuatu dari gadis itu? Aku tidak tahu apakah itu layak, kata Yu Jing. Oh, siapa? Seru Ying Ying di punggung harimau bertanya dengan malas. Tentu saja, itu adalah kamu gadis dengan poin tempat pertama pada token, Mu Ying Ying, kata Yu Hui tersenyum. Meski tidak tahu kenapa, Yu Hui merasakan aura aneh dari senyum Mu Ying Ying. Memang benar bahwa Mu Ying Ying adalah puncak dari Kaisar Dou Bintang 4, tetapi Yu Hui dan Yu Jing adalah saudara kembar. Meskipun keduanya hanya tahap akhir dari Kaisar Dou Bintang 4, mereka bekerja sama untuk menangani puncak Kaisar Dou Bintang 4, karena itu keduanya berani menantang Mu Ying Ying untuk tempat pertama. Kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya, ayo serang dia, kata Yu Jing. Karena teman gadisku seperti ini, maka aku hanya bisa menyinggungmu, kata Yu Hui tersenyum tipis. Kalian ini benar-benar manusia yang munafik, aku sangat membencinya, kata Ying Ying mengerutkan keningnya, dan berkata dengan sedikit jijik. Kedua bersaudara Yu Hui dan Yu Jing juga berjalan menuju Mu Ying Ying, mereka tidak percaya bahwa gadis yang tampaknya tidak berbahaya ini akan sekuat itu. Dengus Mu Ying Ying sambil merapikan gaun birunya, dan kemudian sedikit mengulurkan tangannya ke atas kepalanya. Harimau besar, gigit mereka, kata Ying Ying. Cepat kembali, kata Yu Hui pada Yu Jing yang berada di belakangnya. Yu Jing juga bergegas kembali ketika dia mendengar itu. Dengan suara lonceng perak yang dikendalikan Mu Ying Ying, harimau besar segera bangkit. Itu adalah harimau suci api surgawi, seru Yu Hui terkejut saat mengenali binatang itu. Sialan, melihat kekuatan harimau suci api surgawi. Itu tampaknya lebih kuat dari Mu Ying Ying ini, apa yang harus kita lakukan sekarang, kata Yu Jing. Tunggu dan lihat, aku tidak percaya bahwa gadis iblis kecil ini dapat mengendalikan harimau suci api surgawi, kata Yu Hui. Harimau besar, jangan bunuh kedua orang ini, kata Ying Ying berbisik ke telinga harimau. Harimau suci api surgawi hanya meraung rendah saat mendengar itu. Apakah harimau itu sakit? Dia hanya meraung sepanjang waktu, kata Yu Jing. Harimau besar kembali meraung saat mendengar ejekan Yu Jing, sebelum akhirnya berbicara, manusia kecil, kamu harus membayar harga untuk kata-katamu itu, kata harimau besar meraung marah. Dia membuka mulutnya dan pilar api besar muncul dari mulutnya dan kemudian bergegas menuju Yu Hui dan Yu Jing. Api yang sangat menakutkan, seru Yu Hui dan Yu Jing terkejut dan dengan cepat menghindar. Tepat ketika Yu Hui dan Yu Jing menghindar, nyala api yang sangat panas memancar dari mata harimau, segera ruang membeku sementara cahaya putih bergerak menuju ruang di mana Yu Hui dan Yu Jing berada. Ini tidak bagus, kata Yu Hui, saat melihat cahaya putih meluncur ke arah mereka. Dalam sekejap ruang di mana mereka berdua berada benar-benar dikendalikan, dan hisapan yang kuat menarik mereka berdua serta memenjarakan mereka dengan kuat. Pada saat yang sama, bola api muncul dari mulut harimau dan menghantam tubuh Yu Hui dan Yu Jing hingga keduanya terhempas, meninggalkan bekas luka yang dalam di kedua tubuh mereka. Waktu pembekuan ruang berlalu dengan cepat. Namun itu sudah cukup untuk melukai lawan. Yu Hui dan Yu Jing terbatuk hebat pada saat yang sama, dengan pakaian sedikit rusak dan ada luka di tubuh mereka. Sial, binatang ini sangat kuat, Yu Jing, biarkan binatang ini melihat kekuatan kita, kata Yu Hui dengan dingin. Setelah Yu Hui mengatakan itu, petir melintas di tubuhnya. Ketika Yu Jing mendengar itu, tubuhnya juga memancarkan petir pada saat yang bersamaan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.